Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, kajian Pancasila sebagai sistem etika. Kedua, sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang keempat, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pokok bahasan yang pertama yaitu kajian Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang dari ilmu filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Pertama adalah historis. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika ialah pada Orde Lama Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika tetapi hanya sebagai pandangan moral. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sudah ada tetapi kembali tenggelam karena adanya abuse of power baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi di berbagai kalangan. Kedua, sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpemimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang ketiga, sistematika Pancasila sebagai era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistematika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang terjadi pada kalangan generasi muda. Yang kedua, pelanggaran HAM yang masih terjadi dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir, ketidakadilan yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan dianut dan menjalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan hak. Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, artinya
Setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat, dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikut sertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan mencapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais.